Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menceritakan kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim ya. Urutannya adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub ini diutus di dataran Hauran, yakni Zurdania sampai Syria. Ya, ini adalah merupakan suku dari Romawi, ya, bangsa Rum. Nabi Ayub alaihissalam itu dikisahkan adalah seorang yang diberi nikmat yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa harta yang melimpah, berbagai macam ternak, berbagai sawah pertaniannya yang luas, dan istri serta anak-anak yang soleh dan solihah, yang setia, yang mereka hidup dalam keharmonisan. Nah, pada suatu saat itu iblis mendengarkan para malaikat ini membaca sholawat kepada Nabi Ayub. Ya, para malaikat memuji tentang ketaatan Nabi Ayub. Nah, maka iblis laknatullah ini memohon kepada Allah agar dia bisa menggoda, ya, memberikan cobaan kepada Nabi Ayub, apakah Nabi Ayub ini benar-benar tetap beriman kepada Allah dan bersyukur kepadanya ataupun tidak. Nah, lalu Allah memberikan izin kepada iblis untuk menggodanya. Yang dilakukan iblis itu ada 4 macam, ya, yang menggoda Nabi Ayub. Yang pertama adalah iblis berusaha untuk melenyapkan harta benda dari Nabi Ayub, ya, yang berupa ternaknya dan juga sawah pertaniannya itu habis. Nah, namun Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah dan tetap bersyukur kepadanya. Kemudian iblis menggoda lagi, memberikan cobaan, yakni dengan membunuh anak-anaknya, yaitu dengan memberikan guncangan rumah Ayub, ya. Jadi rumah Ayub itu diguncang, padahal di dalamnya itu semua anak-anaknya lagi ngumpul, sehingga mereka mati, meninggal karena tertimpa atap rumah. Walaupun seperti itu, namun Nabi Ayub tetap bersyukur dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ujian yang ketiga, yakni dengan iblis ini menjadikan Ayub sakit. Dengan penyakitnya ini Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah, ya. Nah, terus kemudian karena penyakitnya ini sudah sangat parah, jadi orang-orang di sekitarnya itu merasa jijik, merasa risih, dan mengasingkan Ayub, mengusir Ayub dari kampung halamannya. Nah, ini adalah merupakan ujian yang keempat, ya. Jadi Nabi Ayub ini diasingkan dari penduduk yang tadinya dekat dengan beliau. Nah, dengan keempat ujian ini ternyata Nabi Ayub tetap beriman dan selalu bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya godaan yang terakhir adalah kepada istrinya, ya. Ketika semua orang sudah tidak peduli dengan Nabi Ayub, tinggal istrinya ini bernama Rahma, ya. Si istrinya ini digoda untuk berpisah dengan Ayub, dan ternyata istrinya ini banyak berkeluh kesah tentang kejadian yang sudah menimpa, sehingga istrinya ini mau meninggalkan Ayub juga. Dari sini Nabi Ayub ini bernazar, berjanji kalau nanti istrinya pulang lagi kepada Ayub, dia akan memukul 100 kali. Nah,
setelah ujian ini berlanjut, ya, Nabi Ayub sudah mulai merasa kesusahan untuk beribadah kepada Allah. Barulah Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan. Nah, doa Nabi Ayub ini terdapat dalam surah Al-Anbiya, ya, ayat 83. Anni masaniyal dzurru wa anta arhamur rahimin. Nah, dengan doa tersebut Allah memberikan solusi, memberikan jalan kemudahan baginya untuk menghentakkan kakinya ke tanah, ya. Ini terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 84-nya, ya. Jadi setelah itu Allah menyuruh menghentakkan kakinya, maka Nabi Ayub menghentakkan kakinya dan keluarlah air. Dari air tersebut maka disuruhnya air tersebut digunakan untuk minum dan juga digunakan untuk mandi. Setelah itu Nabiullah Ayub sembuh, ya. Kemudian Allah memberikan kelimpahan rahmatnya lagi, melipat gandakan hartanya lagi, dan serta mengembalikan keluarganya. Jadi setelah sembuh dia sehat lagi, hartanya melimpah dan istrinya kembali pulang. Namun dengan adanya janji yang akan memukul 100 kali itu tadi, sama Allah diringankan dengan cara Ayub disuruh untuk mengambil 100 rumput, ya, dan dengan 100 rumput itu diikatkan lalu dipukulkannya sekali. Itu sebagai tebusan janji atau nazar yang sudah diucapkan oleh Nabi Ayub. Kemudian setelah itu beliau dikaruniai anak lipat ganda lagi, ya, yang tadinya 12 anak dan sekarang menjadi 24 anak, dan menjadikan mereka berkumpul kembali, menjadikan harmonis lagi dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ujian seperti ini hendaknya kita, ya, mengambil hikmah dari kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian dan cobaan, terus dalam keadaan mendapatkan limpahan rahmat pun harusnya tidak lupa kepada Allah dan tetap bersyukur kepadanya. Dan jangan kita seperti syaitan atau iblis, ya, yang memiliki rasa hasut dengki dengan limpahan kenikmatan orang lain. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Banyak kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.